warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eva Muji Purwanti SPD. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMK 10 November Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, program studi pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Wisnuwardana Malang, dengan nomor peserta 23401080009. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK 10 November Sidoarjo pada tanggal 4 Desember 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan baik, lancar dan berkah. Oke? Amin. Kita keluar kelas memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Abel, Afani Aprilia, Agung Satrio, Hadir. Aisyah Intan, Ahmad Taurani. Kalian tirukan gerakan ya, yang ada di video ini. Oke anak-anak ya, pertemuan kemarin kita sudah menganalisis ya, menganalisis teks hikayat yang berjudul apa kemarin? Hang Tuah. Kemudian yang Bu Eva berikan teks di dalam amplop kemarin apa? Kemarin menganalisis unsur intrinsik apa saja? Yang pertama alur, kemudian itu ya. Nanti kita akan melihat sebuah video yang berjudul Kenapa dinamakan? Dari video ini nanti kalian anak coba analisis ya, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara dan akhirnya mereka berborak. Datuk Bendahara menyatakan hasrat untuk menawarkan kerjaan di istana kepada mereka berlima. Hang Tuah dan sahabatnya berasa amat menyuruh dan mereka menukar yang berlaku di Mekah dan bersetuju untuk memberikan pekerjaan kepada mereka berdua.
Maka pemenang kedaya mereka di istana belakang. Terletak di tanah Jawa, kaum tua telah berjaya mengalahkan orang berdekatan. Dalam video tersebut sudut pandang orang ketiga serta untuk gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam teks hikayat tadi, video tadi, siapa yang bisa? Saya absen 9. Alea Nindiana, absen 9. Oke, Alea, gaya bahasa memang ini digunakan Majas personifikasi saya bahasa Melayu. memakai majas personifikasi atau majas personifikasi mana? Apa? Adina Kaila absen 3. Apa mana dari teks hikayat yang berjudul Hang Tua tadi? Sebagai pemimpin kita jangan hanya mendengarkan saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan. Jangan hanya Mendengarkan satu orang saja, itu ya, harus mendengarkan semua orang dari yang lain juga, ya. Jangan hanya mendengar dari satu pihak saja, tapi harus mendengar dari berbagai pihak yang lain juga, gitu ya. Kelompok itu terdiri atas 5 sampai 10 anggota. Ada yang juga kemarin ya? 5 sampai 7 atau 6 gitu ya. Ada yang pas. Yang apa? Sekarang kalian berkelompok lagi sesuai kelompoknya yang kemarin. Oke, berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Oke, silakan berkelompok. Mantap. Sekarang kita akan menganalisis fungsi lagi, tetapi sekarang menganalisis sudut pandang, ya, majas atau gaya bahasa dan amanat pada teks. Paham ya? Nanti Bu Eva kasih, Bu Eva beri kalian teks hikayat dengan pemulung. Oke, semuanya harus membaca. Ini Bu Eva beri satu kelompok dan lagi satu kelompok, jadi semuanya harus membaca. Ya, jangan bergantung hanya pada satu orang, semuanya harus bekerja sama karena ini kelompok. Nah, oke. Semua kan? Nanti berkelompok bekerja sama mencari prinsip-prinsip berupa sebenarnya, yang majasnya, gaya bahasanya dan amanatnya. Oke? Jadi 3 yang kalian cari: sudut pandang, gaya bahasa atau majas. Kemudian yang ketiga itu amanah, ya. Nanti seperti biasa, seperti yang kemarin pertemuan sebelumnya, untuk hasil dari analisisnya kalian letakkan pada bunga kuning ini, oke? Ditulis kelompoknya, kelompok berapa. Nanti tiap kelompok maju ya. Kemudian menjelaskan hasil dari diskusi kelompok. Satu saja. Nanti sebelum kelompoknya maju harus ada yel-yel dulu ya, biar semangat. Oke? Kemarin yang sudah maju presentasi untuk hari ini yang lain ya. Jangan hanya anak saja. Oke?
Sudah paham? Iya. Coba didengarkan. Kalian analisis, ya. Kalian analisis. Ditulis dalam bunga unik ini per kelompok nanti maju satu anak saja mewakili kelompok ini. Ya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi. Oke, paham sampai di sini? Reva beri waktu 20 menit untuk menganalisis. Setelah itu setiap kelompok maju untuk presentasi. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Silakan yang bertanya. Kalau bertanya tetap jalan. Bu, yang tadi yang dianalisa siapa saja, Bu? Sudut pandang. Yang ketiga aman. Yang ada tiga saja. Oke ya, paham? Sudah ya? Oke. 20 menit dari sekarang. Berarti pukul 11. Kira-kira pukul 11 sudah selesai ya? Oke, selamat mengerjakan. Ingat ya, kerjasama tim juga Bu Eva Nila. Jadi selama kalian mengerjakan Bu Eva Nila ya.
Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, gitu dong. Kelompok 6. Kelompok 7. 7 ya, kelompok ya? Ya. Oke, ini mana ya? 2 menit lagi. 2 menit. Ya, kan diumumkan siapa nanti yang maju. Rimba gitu ya. Tepuk rimba, kemudian kalian akan gerakan bu ha bu ha bu ha bu ha bu. Gitu ya. Tepuk rimba bu kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Bukan apa? Bukan semesta yang menyatukan kita. Perkenalkan kita kelompok 2. Terima kasih. Nomor 2. Sebelum presentasi, bunga unitnya ditempel di pohon unit. Ya, ini pohon unit namanya. Pohon unsur Pohonnya infinisi. berbunga. Ya, ini bunga. Ini nama kelompok 2 dijadikan berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syaira Rosdiana. Saya perwakilan dari kelompok
kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dari hikayat Bunga Kemuning. Yakni yang pertama kita dari sudut pandang dari hikayat Bunga Kemuning sendiri, jadi sudut pandang campuran. Terus untuk majas dan gaya bahasanya bahasa Indonesia, kemudian yang menggunakan majas tautologi. Contohnya dari kalimat selama sang raja pergi, kelakuan 9 putrinya semakin menjadi-jadi. Terus untuk amanat tersendiri, yakni sebagai orang tua tidaklah boleh terlalu fokus pada pekerjaannya sampai tidak tahu menahu apa yang dialami dan dilakukan oleh sang anak-anaknya. Amanatnya apa? Amanatnya sebagai orang tua tidaklah boleh kita terlalu fokus pada pekerjaan sampai tidak tahu menahu apa yang dialami dan dilakukan oleh sang anak-anaknya. Kemudian majasnya pakai tautologi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 7 silakan aksimu. Kelompok 7. Boom 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 goreng. Yes. Tepuk tangan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alea Hindiana Sandra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari unsur intrinsik Bunga Kemuning. Amanatnya adalah kita harus sesama saudara. Kita harus aktif sesama saudara. Janganlah menindas orang lain. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu fokus pada pekerjaan sehingga tidak tahu meninggalkan anak apa yang terjadi. Gaya bahasa yang digunakan adalah tautologi dan parabel. Standarnya adalah kita ini dipaparkan dengan sudut pandang campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 berlima nih bos. Oke, yang lain silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Pratiyodianti. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai Bunga Kemuning. Yang pertama yaitu sudut pandang campuran. Kemudian amanat, yaitu kita harus aktif sama saudara dan jangan menindas orang lain. Kemudian gaya bahasa yang digunakan yaitu tautologi dan parabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah satu sekolah yang akan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil analisis statistik Bunga Kemuning. Gaya bahasa sudut pandang dalam cerita tersebut adalah sudut pandang campuran. Amanat, kita harus dan sungguh terhadap sesama saudara. Janganlah berbuat jahat terhadap orang lain. Sebagai orang tua, janganlah terlalu sibuk kerja. Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompokku nomor 1 namanya. Kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alizka Kristen, absen 14. Saya di sini mau membahas tentang sudut pandang, terus kayak bahasa dan amanat dari hakikat bunga kemuning. Majas dari hakikat bunga kemuning adalah metafora dan gaya bahasa, tautologi dan parabel. Enam di mari ada kelompok 6 jangan ini bilang bos. Oke, dengarkan. Ini penampilan kelompok terakhir ya. Jadi didengarkan dengan baik. Oke? Ya. Sudah, geng-gengnya kelompok 6. Kelompok 6. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Salsabila, nomor absen 39, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dari teks hikayat bunga kemuning. Yang pertama ada Sekarang perhatikan Bapak semuanya. Dari hasil presentasi semua kelompok ya. Kalian lihat kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Sudah ya. Jadi setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya, majas yang digunakan pada teks hikayat yang berjudul bunga kemuning apa? Tautologi dan parabel. Nah, kemudian sudut pandangnya memakai sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran. Mengapa campuran? Karena ada sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Benar, ada sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Benar. Kemudian amanah atau amanah yang ada pada teks hikayat yang berjudul bunga kemuning apa? Jangan iri. Jangan iri, jangan dengki dengan ya sip, benar. Kemudian akur dengan saudara sendiri. harus akur dengan saudara sendiri, terus Jangan membuli adik sendiri. semua masalah pasti bisa terselesaikan dengan baik. Oke anak-anak. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Iya, jadi ada unsur intrinsik, ada nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada pertanyaan? Oke, sudah ya? Oke, buat Pak Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.